Baik, Bu Rati, saat ini PGE memiliki 6 area wilayah konsesi geotermal. Yang pertama yaitu Kamojang, kedua Ulu Belu, ketiga Lehendong, keempat Karaha, kelima Lumut Balai, dan yang terakhir Sibayak. Di antara 6 ini yang terbesar pembangkitnya yaitu Kamojang, itu sebesar 235 megawatt. Halo teman-teman investor ajaib semuanya, jumpa kembali bersama saya Rati Miskoningsi, Financial Expert Ajaib Sekuritas. Di hari ini teman-teman, di acara Cuan Talks kita kali ini, kita kedatangan emiten spesial ya untuk edisi kali ini terkait dengan energi baru terbarukan atau EBT, khususnya untuk di sektor geothermal atau panas bumi. Langsung saja, mungkin teman-teman udah tahu ya emitennya apa, yaitu PT Pertamina Geothermal Energi Tbk atau dengan kode saham PGEO. Di sini teman-teman, saya udah kedatangan Pak Ronald A. Hutagalung sebagai manajer Investor Relations dari PGEO. Nanti kita akan berbincang-bincang terkait dengan PGEO dan juga prospeknya ya, khususnya untuk di energi terbarukan itu sendiri dan juga di panas bumi ya teman-teman, untuk energi geothermal. Nanti kita akan bincang-bincang bersama dengan Pak Ronald. Nah, mungkin saya sapa dulu ya teman-teman. Halo Pak Ronald. Pagi Bu Rati. Pagi. Baik Pak Ronald ya, mungkin teman-teman investor ajaib sekuritas tuh udah curious gitu ya Pak ya. Seperti apa sih bisnis dari PGEO? Dari mungkin sebelum ke situ kita bahas milestone-nya dulu. Kira-kira PGEO itu company profile seperti apa sih Pak? Mungkin bisa di-share nih ke teman-teman investor ajaib. Terima kasih Bu Rati. Terima kasih pertama-tama kami sampaikan sudah diundang di acara podcast Ajaib Sekuritas di pagi hari ini. Dan selamat pagi Bapak Ibu pemegang saham yang kami hormati. Jadi menjawab pertanyaan Ibu tentang milestone-nya PGE. Seperti diketahui install capacity dari PGE saat ini itu di 677 megawatt. Itu yang dioperasikan sendiri oleh kami. Namun kami juga ada yang bekerja sama dengan pihak lain, dalam hal ini Star Energy dengan Sarula yaitu Medco dalam bentuk joint operating contract. Jadi dengan skema JOC sendiri itu install capacity-nya sebesar 1.205 megawatt. Jadi kalau dikombinasikan antara yang own operations yang 672 mega dengan 1.205 mega yang dari JOC, total kita yang install capacity-nya sebesar 1.877 megawatt atau 1,8 gigawatt. Seperti yang diketahui oleh pemegang saham kami, kita bulan Februari tahun lalu itu listed di stock exchange dan proceed yang kami peroleh saat IPO itu sekitar 608 juta dolar. Nah, dan juga di bulan April tahun lalu kami menerbitkan green bond. Itu jumlah green bondnya sebesar 400 juta dolar dengan kupon sebesar 5,15% dan maturity date-nya di April tahun 2028. Jadi memiliki tenor selama 5 tahun. Untuk tahun lalu sendiri merupakan milestone atau achievement yang cukup baik buat perusahaan. Laba bertumbuh lebih dari 22% di level 164 juta dolar dan produksi kami juga meningkat 2,5% menjadi 4.700 gigawatt hour year over year basis pertumbuhannya. Jadi bisa dilihat kami secara operasional cukup baik, dan dari sisi ESG-nya juga ESG skornya PGE di tahun 2023 yang dinilai oleh Sustainalytics juga sangat baik, itu dapat skor 8,4 yang merupakan itu negligible risk, dan kita rankingnya itu 3 dari 93 perusahaan
Global Renewable Power Production Sub-Industry. Jadi bisa dilihat situ dari sisi ESG kami juga sangat baik ya penilaiannya, dan ke depan kami akan mempertahankan skor tersebut, berusaha mempertahankan skor tersebut, dan untuk award dalam negeri juga dari sisi safety, yaitu proper award, itu kita memperoleh golden atau gold award itu selama 13 tahun berturut-turut. Jadi dari sisi safety environment juga saat kami mengoperasikan PLTP kami di daerah-daerah yang ada impactnya kepada komunitas, itu juga kami jaga environmentnya dan social impactnya kami jaga sangat baik, dan akan selalu menciptakan multiplier effect bagi masyarakat sekitarnya. Baik, menarik sekali ya Pak ya untuk PGO ini. Di tahun lalu kan baru IPO juga gitu kan ya Pak ya. Betul. Dan juga dapetin dana yang cukup besar ya Pak ya. Betul. Untuk di tahun lalu, di tengah tahun lalu juga ada bursa karbon ya Pak. Ini baru nih di bursa. Jadi Betul. tahun lalu juga Bursa Efek Indonesia itu menerbitkan bursa karbon ya teman-teman. Makanya tahun lalu ini rame banget nih Pak ya terkait dengan EBT ini gitu kan ya. Terkait dengan khususnya untuk di sektor geothermal itu sendiri juga tahun lalu rame sekali ya. Mungkin banyak teman-teman investor yang membicarakan tentang hal ini ya. Nah itu untuk PGO sendiri ya teman-teman, untuk terkait dengan milestone-nya. Dan mungkin teman-teman kan taunya mungkin luarnya aja nih Pak. Mungkin Pak Ronald bisa share terkait dengan gimana sih sebenarnya bisnisnya itu untuk di sektor geothermal sendiri. Mungkin bisa diceritain dari upstream sampai downstream itu seperti apa, dari mungkin ada berapa wilayah konsesi dan sebagainya. Mungkin bisa di-share nih ke teman-teman investor Ajaib Sekuritas. Oke, baik Bu Rati. Saat ini PGE memiliki 6 area wilayah konsesi geothermal. Yang pertama yaitu Kamojang, kedua Ulu Belu, ketiga Lehendong, keempat Karaha, kelima Lumut Balai, dan yang terakhir Sibayak. Di antara 6 ini yang terbesar pembangkitnya yaitu Kamojang, itu sebesar 235 megawatt. Jadi itu akan kami kembangkan di tahun-tahun yang akan datang, dan kami berharap sih target kami dalam waktu 3 tahun ke depan, pada tahun 2026 kami bisa menambah install capacity sebesar 340 megawatt, sehingga by 2026-2027 kami bisa menjadi 1 gigawatt power company. Jadi untuk mencapai milestone tersebut atau target tersebut, kita ada beberapa strategi yang kami sebut sebagai low hanging fruit, yaitu pengembangan cogeneration teknologi di geothermal sektor. Untuk yang cogeneration, intinya itu kita menggunakan brine yang sudah diproduksikan di existing portfolio kami, existing PLTP, dan brine tersebut kami gunakan melalui heat exchanger untuk menaikkan suhu atau temperature dan pressure dari brine tersebut yang diproduksikan dari yang existing asset, dan kita gunakan steam tersebut untuk menggerakkan turbin power plant yang baru. Jadi baru-baru ini juga kami tanda tangan perjanjian Joint Study Development Agreement dengan Indonesia Power, itu untuk kerjasama pengembangan PLTP dengan target itu 230 megawatt. Jadi dengan kita menggandeng Indonesia Power, kami bisa meng-de-risk our investment dengan mengajak sama-sama Indonesia Power untuk menggarap yang cogeneration tersebut. Untuk cogeneration itu time to marketnya jauh lebih cepat. Perkiraannya itu sekitar 18 bulan sampai 24 bulan pengembangannya. Sedangkan yang konvensional yang dari greenfield itu membutuhkan waktu sekitar 6 tahun. Jadi kenapa yang low hanging fruit ini itu kami juga kembangkan, karena kami melihat di situ brine yang dihasilkan dari existing asset itu masih bisa digunakan.
Karena kalau yang saat ini yang greenfield itu brine itu langsung kita reinject kembali ke bumi. Nah, jadi dengan kita close loop atau kita bisa dibilang kita menggunakan brine tersebut itu bisa time to marketnya lebih cepat, Bu Rati. Itu. Baik. Terima kasih Pak Ronald ya tadi untuk penjelasannya ya teman-teman, yang rinci sekali ya untuk penjelasan dari bisnisnya PGO. Tadi di tahun 2026 targetnya 1 gigawatt ya Pak ya, 2026-2027. Betul. Nah itu untuk target tersebut tadi ada beberapa strategi yang dilakukan oleh PGO. Nah saya mau tanya nih Pak, untuk wilayah konsesinya tadi untuk PLTP-nya misalnya, itu yang paling besar tuh capacity-nya tuh di daerah mana sih Pak? Mungkin bisa di-share nih. Dan juga kira-kira generate ke revenue-nya tuh kira-kira berapa persen sih untuk PLTP tersebut gitu. Oke, baik. Kalau yang paling besar saat ini itu dari Kamojang. Di situ kami menjual steam dan juga jual electricity ke PLN. Nah, kontribusi revenue dari Kamojang itu sekitar 30-40% dari total revenue-nya PGE. Jadi ini very strategic asset, dan mulai COD dari aset ini sekitar 40 tahun lalu. Jadi first COD itu di tahun 1983 gitu. Jadi kami sudah memiliki cukup pengalaman ya, dan itu merupakan project greenfield dari awal kita kembangkan, dan that is our footprint in the geothermal space. Gitu. Baik, jadi di Kamojang ya Pak ya? Di Kamojang paling besar. Paling besar. Ya. Kemudian kita akan nanya terkait dengan joint venture nih Pak. Untuk joint venture sendiri ada nggak sih joint venture dari PGO sendiri untuk misalnya ke PLN? Ya mungkin bisa di-share. Oke. Ya baru-baru ini awal tahun ini ya, di triwulan pertama kami menandatangani Joint Study Development Agreement dengan Indonesia Power yang merupakan salah satu subsidiary dari PLN untuk pengembangan cogeneration power plant. Targetnya yang kami akan lakukan studi bersama itu untuk 230 megawatt yang ada di wilayah existingnya PGE. Namun kami berharap ya melalui Joint Study Development Agreement ini ultimately kita bisa establish a joint venture dengan Indonesia Power supaya kami juga bisa sharing the cost and sharing the risk, dan juga dengan kerjasama tersebut kita juga bisa memperoleh tarif yang lebih kompetitif. Baik. Menarik ya teman-teman ya. Kemudian sekarang kita akan bahas lebih makronya nih Pak, lebih luasnya. Kira-kira untuk PGO sendiri tuh melihat investment di sektor green ini tuh seperti apa sih Pak? Apakah masih menarik untuk kedepannya di sektor geothermal itu sendiri untuk di Indonesia? Karena kan Indonesia jadi salah satu juga kan sumber geothermal gitu kan ya Pak, yang terbesar di dunia. Mungkin bisa di-share nih Pak. Oke, baik. Untuk yang green investment in the geothermal space itu, ini kan sangat baik, nih kita masuk dalam masa transisi energi ya. Betul. Ya. Untuk net zero emission gitu net kan. Net zero ya, emission by 2060 betul. Nah, jadi untuk geothermal sendiri, untuk reserve, potential reserve di Indonesia itu 23 gigawatt, masih ada potential reserve yang belum terpakai. Nah, Indonesia sendiri is holds about 40% of the global geothermal resource globally. Nah, untuk geothermal sendiri yang install capacity-nya itu baru terpasang itu sekitar 3 gigawatt. Nah, dari total install capacity listrik pemerintah atau PLN saat ini kan sekitar 81 gigawatt. Nah, itu ada berdasarkan RUPTL itu akan bertambah sekitar 40 gigawatt lagi. Nah, yang mana setengahnya dari 40 gigawatt itu akan diambil dari renewable energy. Nah, untuk yang geothermalnya sendiri by 2030 itu targetnya sebesar
6,1 gigawatt. Jadi ada penambahan sekitar 3 gigawatt by 2030. Nah, jadi kami sendiri tahun 2027 itu penambahan kapasitas kami targetkan 2026 2027 itu sekitar 340 megawatt. Jadi all in all itu sekitar 1,07 gigawatt, dan untuk secara national level itu by 2027 itu sudah mencapai sekitar 3,4 gigawatt. Jadi kita bisa lihat di sini kita kontribusinya terhadap national geothermal space-nya itu sekitar 33%, Bu. Baik ya. Jadi potensinya masih sangat masif, karena tadi yang telah saya sampaikan kita merupakan negara volkanik ya, yang mana PLTP kami itu digunakan sebagai base load. Base load dalam arti ini sangat reliable compared to other renewable energy. Renewable energy kan digunakan secara intermittent. Ada yang dari solar panel, ada yang dari wind, ada yang dari hydro. Nah, itu kan semua ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi reliability-nya. Nah, kalau di geothermal ini begitu dinyalain itunya generatornya, langsung dalam waktu beberapa jam saja itu udah bisa mencapai 100% utilization rate atau capacity factor. Jadi dari in terms of reliability sangat baik, dan itu bisa dilihat di kinerja reliability sistemnya PGE tahun lalu. Untuk yang capacity factor itu mencapai hampir 87%, dan availability factor itu 99%, dan outage rate-nya yang unplanned itu 0,5%. Jadi sangat potensial gitu ya. Potensial dan sangat reliable lah energi dari geothermal ini, Bu. Baik Pak, ini sebenarnya menarik juga ya Pak. Kalau misalnya kita lihat kalau fosil itu kan ada kemungkinan menipis, akan habis gitu kan ya Pak. Betul. Untuk energinya. Kalau geothermal itu ada nggak sih Pak potensi seperti itu? Oke, kalau untuk geothermal ini memang tadi saya telah sampaikan. Ini bisa kita pakai ulang itunya brine-nya yang untuk yang low hanging fruit atau cogeneration technology tadi. Nah, sebenarnya yang saat ini ya yang conventional power plant itu kami reinject kembali brine tersebut ke bumi dan bisa dipakai lagi. Jadi itu closed loop cycle. Jadi bisa dibilang berkelanjutan. Gitu ya, jadi untuk habisnya juga kayaknya tidak akan terjadi ya, kemungkinan besar, karena dipakai yang closed loop cycle. Dan untuk natural decline rate-nya sendiri itu di PGE untuk yang geothermal atau untuk steam-nya itu sekitar 4-5% annually. Nah, itu yang on average. Tapi kalau yang untuk Kamojang itu lebih rendah lagi, hanya sekitar 1-2% natural decline rate-nya annually, karena itu tergantung dari operatornya. Kami PGE itu bagaimana kita memaintain equipment kita untuk mencegah jangan terjadi decline rate yang cepat gitu. Baik Pak. Nah, ini menarik nih Pak. Tadi untuk maintenance berarti ya itu yang penting juga dipertimbangkan. Jadi untuk saat ini tuh maintenance-nya seperti apa sih Pak? Apakah mahal, apakah costly gitu Pak untuk maintenance beberapa tadi equipment yang diperlukan? Mungkin bisa di-share nih. Berapa sih kontribusinya terhadap COGS-nya misalnya, dan juga berapa kontribusinya terhadap expense-nya misalnya? Mungkin bisa di-share. Itu tergantung dari setiap aset, Bu ya. Itu range kita itu ada yang 0,004 sen per kilowatt hour, tapi ada juga yang mencapai 0,007 sen per kilowatt hour. Itu kami mau memberikan gambaran dari sisi maintenance cost-nya, ya. Baik, maintenance cost ya teman-teman tadi. Untuk tahun ini menambahkannya, izin Bu Rati, untuk tahun ini kita memiliki capex itu sebesar $548 juta, yang mana dari total tersebut untuk maintenance capex kita alokasikan sekitar $78 juta. Baik, itu untuk capex-nya ya. Tadi untuk maintenance-nya tadi sekitar berapa Pak? Untuk maintenance-nya 78 juta dolar. Itu kita harus ada melakukan makeover well, terus
makeover well itu terutama ya untuk kita menaikkan production kita. Nah, tadi kalau untuk sisanya CapEx-nya untuk apa nih Pak? Untuk ke depannya, untuk mengenerate revenue ke depannya, mungkin bisa di-share selain tadi untuk maintenance. Betul. Kita dari sisi dari total tersebut yang $548 juta, sisanya selain maintenance CapEx itu untuk pengembangan aset-aset baru kita. Itu nanti kami targetkan di akhir tahun ini atau awal tahun depan itu yang Lumut Balai Unit 2 itu kapasitasnya sekitar 55 megawatt itu sudah bisa COD. Jadi itu sebagian dipakai untuk itu dan juga dipakai untuk pengembangan aset kita yang lainnya yang ada dalam pipeline kita. Kemudian ada juga dari alokasi CapEx itu untuk akuisisi new asset yang kita juga selalu explore untuk inorganic growth kita yang bisa nambah revenue dan bisa menambah production tentunya. Baik ya, tadi ada untuk ekspansi juga gitu ya. Betul. Terus ada maintenance capex juga yang dipergunakan oleh PGO dari capex-nya di tahun 2024 ini ya Pak ya. Intinya organic dan inorganic growth. Betul, betul. Jadi untuk yang inorganic tadi ada akuisisi ya Pak ya. Rencananya begitu Pak, kita rencananya begitu Bu. Jadi kita bisa di-spill nggak nih Pak? Untuk masih rahasia ya teman-teman, dia pantau terus nih makanya nih ya untuk PGO ya. Jadi tadi ada inorganic sama organik ya tentunya untuk mengenerate revenue ke depannya ya teman-teman, untuk mendapatkan pastinya keuntungan ya dari capex tersebut. Betul. Nah untuk selanjutnya nih Pak terkait dengan ESG. Nah tadi kan udah dijelasin tuh beberapa wilayah konsesi yang dimiliki oleh PGO. Tadi yang paling besar itu ada di mana Pak tadi di yang Kamojang. Iya betul, Kamojang. Ya, untuk yang Kamojang sendiri itu kira-kira cara untuk ESG itu seperti apa sih Pak? Mungkin dari environment-nya atau mungkin dari wilayah situ tuh dijadikan adakah wisata dan sebagainya gitu, mungkin bisa di-share nih, karena kan biasanya kita kalau lihat panas bumi itu kan identik sama mungkin pemandian air panas dan sebagainya gitu Pak, mungkin bisa di-share deh. Oke. Jadi kalau yang untuk carbon credit ini atau carbon trading tahun lalu tadi Bu Rati sudah menjelaskan bahwa kita salah satu ya perusahaan yang actively traded in the carbon trading starting in September tahun lalu. Nah itu we're talking about historical figures ya. Tahun lalu itu dari sisi volume itu untuk yang carbon credit itu sekitar 480-an ribu ton CO2 equivalent yang kita jual di carbon trading, dan revenue yang kita bukukan sebagai other income di P&L kita itu sekitar 760-an ribu US dollar. Nah, tahun sebelumnya, tahun 2022 kita juga menjual carbon kredit kita ke South Pole, itu yang dari Eropa, itu sekitar 1,7 juta ton CO2 equivalent yang kita jual. Revenue-nya juga sekitar 780-an ribu US dollar. Nah, untuk ke depan dan itu juga dari beberapa aset kita Bu ya. Nah, untuk ke depan kalau kita combine dalam waktu 1 sampai 3 tahun ke depan sampai tahun 2027 itu annually kita targetnya 500.000 sampai 1 juta ton equivalent yang akan kita jual ke South Pole ataupun kita jual di Indonesia Carbon trading marketnya gitu Bu. Jadi ini it's good to have ya dari sisi itu, karena it doesn't cost us anything. Nah jadi dari sisi revenue memang masih kecil, which is only about less than 0.6% dari total revenue kita. Nah tapi it's good for our ESG gitu Bu. Ya. Betul. Jadi potensi ke depan kayaknya yang tadi sudah saya jawab itu kira-kira 500.000 sampai 1 juta ton CO2 yang akan kita jual di market.
Baik gitu ya teman-teman ya tadi untuk terkait dengan PGO yang walaupun memang kontribusinya terhadap revenue tadi untuk kredit karbon less than 1% gitu ya Pak Ya, terhadap betul. revenue gitu kan. Betul. Nah kemudian saya pernah dengar juga nih Pak untuk PGO itu punya wilayah wisata gitu kan Pak. Mungkin bisa di-share nih Pak. Oh iya, iya kita tahun lalu akhir tahun lalu kita membangun atau mendevelop yang namanya Lau Lau Hot Spring itu di Lahendong di Sulawesi Utara. Tapi itu belum terbuka untuk umum. Ini merupakan kayak pilot project kita. Ini untuk nantinya untuk ecotourism gitu. Jadi diambil air panasnya langsung dari geothermal di daerah Lahendong tersebut, Bu. Di Sulawesi ya Pak ya. Sulawesi berarti Utara. Ya. Ada pemandian air panasnya tapi belum dibuka untuk saat ini ya Pak. Betul. Ya. Jadi baru ke situ. Dan indah sekali dan tempatnya itu kan di pegunungannya jadi lumayan sejuk sih. Iya dan itu juga pasti memberdayakan masyarakat sekitar dong ya Pak ya nantinya ya. Betul. Ke depannya. Ya baik ya teman-teman ya tadi untuk positif multiplier effect lah Bu. Betul. Itu kapan tuh Pak dibukanya nih? Mungkin teman-teman ada yang mau juga tuh ke situ yang daerah Sulawesi gitu kan ya. Nanti saya infokan ya Bu. Iya. Nanti ada apa di headline berita gitu kan ya. Betul. Baik. Kemudian mungkin sekarang kita ke target nih Pak. Untuk di tahun 2024 nih, target manajemen tuh seperti apa sih? Tadi sebenarnya udah di mention ya target capacity-nya di tahun 2026-2027 1 gigawatt gitu ya teman-teman ya. Terus juga tadi ada beberapa target yang untuk long term gitu kan untuk PGO sendiri. Kalau misalnya di tahun depan selain capex tadi yang udah di mention, kira-kira targetnya dari revenue-nya tuh tumbuh berapa persen gitu Pak? Mungkin bisa di-share. Jadi untuk 2024 dulu ya kita coba betul. address nih Bu. Target 2024 produksinya kita coba memaintain seperti tahun 2023 yang lalu. Kita tetap akan melakukan drilling. Target drilling tahun ini itu sekitar 11 well yang akan kita drill, baik itu untuk development well ataupun untuk exploration well ya, atau untuk makeover well. Intinya kita terus untuk meningkatkan production kita. Bersamaan juga kita akan terus melakukan cost optimization dari OPEX kita. Kita coba melakukan efisiensi di beberapa item di dalam OPEX tersebut, sehingga kami harapkan untuk bottom line-nya kami coba mempertahankan seperti tahun lalu. Dari sisi EBITDA juga, as you know, di 2023 EBITDA kita sekitar 86%. Jadi kita harapkan EBITDA level juga, EBITDA margin juga sekitar segitu Bu. Kemudian untuk cash flow from operations kita juga pertahankan seperti tahun lalu. Kan tahun lalu sekitar 250 ya juta dolar. Nah, kami coba mempertahankan di level tersebut juga Bu untuk tahun ini. Gitu. Baik. Untuk sampai 2027 kita bisa sampaikan target untuk production kita usahakan itu di range sekitar 15 sampai 20% production volume growth-nya gitu annually. Dan itu tergantung dari ini juga Bu, dengan catatan penambahan kapasitas ya, bisa kita selesaikan on schedule gitu Bu. Baik, itu untuk targetnya ya teman-teman. Tadi udah berbagai macam target dari top line sampai bottom line-nya. Terus tadi juga ada target dari cash-nya juga, cash flow-nya, cash flow operation-nya. Jadi memang mungkin ya teman-teman kita lihat untuk saat ini tuh memang apakah mungkin teman-teman investor mention nih Pak, wah kalau misalnya geothermal itu kan lama gitu, kita switchingnya tuh lama, butuh cost yang besar juga dari pemerintah. Nah pemerintah tuh sebenarnya aware gak sih sama hal ini? Mungkin bisa di-share. Kita untuk pengembangan semua geothermal kita itu kita ngomongin sebelum kita ini ya IPO itu memang kita memperoleh kayak soft loan dari JBIC, itu two step loan, sebenarnya itu kan G2G ya. Jadi kita dari sisi funding juga kita dapat soft loan, soft loannya sekitar sekarang sisanya yang outstanding itu sekitar 97 juta US dollar itu sebenarnya itu Japanese yen loan.
tapi equivalentnya kepada $97 million as of end 2023. Itu bunganya sendiri sangat rendah, sekitar 0,03% plus ada yang 0,6% annually, dan itu 40 years tenor akan berakhir di mature di tahun sekitar 2051. Nah, ada juga kita peroleh dari World Bank IBRD itu sekitar saat ini sekitar $211 juta. Itu juga untuk yang porsi IBRD itu 0,6 plus spread tambah 0,5% bunganya per year. Ada juga dari World Bank tapi yang dari Clean Technology Fund itu untuk pengembangan lumut balai, itu juga sangat-sangat rendah, bunganya sekitar 0,3-0,5%. Kemudian terakhir itu yang Green Bond yang dari yang kita issue tahun lalu itu 5,15%. Jadi kalau kita ngomongin cost of financing kita itu sekitar 3 sampai 3,5% annually. Nah, jadi untuk itu yang pre-IPO. Tapi untuk IPO ya memang untuk capex funding kita harus melakukan pembiayaan sendiri. Nah, untuk ke depan kira-kira 3 tahun ke depan capex kita cukup besar, cukup masif, itu kita alokasikan atau kita targetkan sebesar $2,6 miliar sampai tahun 2027-2026. Nah, selain dari internal equity-nya PGE sendiri itu kita akan cari external financing, baik itu melalui syndication loan ataupun dari commercial loan dari bank. Jadi untuk pengembangan geothermal atau PLTP ke depan itu kita akan mencari sendirilah intinya, Bu. Jadi quite expensive as you know. Untuk satu well exploration drillingnya itu membutuhkan capex sebesar 7 sampai 8 juta dolar, dan untuk exploration well ini di tahap awal kita harus ngedrill sekitar 3 sampai 4 well untuk menentukan titik mana yang perlu kita drill yang memiliki reserve atau resource yang baik steamnya dengan pressure dan temperature yang qualified lah buat kita kembangkan gitu. Baik Pak, tadi menarik terkait dengan exploration cost gitu ya Pak, yang lumayan juga gitu kan ya untuk eksplorasi, untuk costnya. Nah kira-kira kalau misalnya PGO untuk melakukan joint venture itu ada positifnya dari situ nggak sih Pak? Mungkin lebih minim lah dari segi exploration costnya, mungkin bisa di-share. Ya tentu kalau kita kerjasama dengan pihak lain itu kan kita bisa sharing the risk ya, sharing the cost itu. Jadi itu salah satu benefit yang kita objektif yang kita coba capai. Kayak seperti yang mungkin perlu saya tambahkan juga terkait dengan drilling, exploration drilling itu success rate-nya juga mirip-mirip kayak di upstream. Kalau upstream itu kan sekitar 10-20% success rate-nya. Tapi kalau di geothermal ini sekitar 50%. Baik. Tadi untuk exploration cost dan exploration penjelasannya ya teman-teman ya. Kemudian kalau misalnya ini nyambung nih Pak untuk PGO di tahun ini, mungkin bisa di-share nih terkait dengan ada nggak sih rencana untuk joint venture lagi, meningkatkan kerjasama sama mungkin sama perusahaan-perusahaan di luar negeri yang udah mature juga gitu seperti PGO. Mungkin bisa di-share nih ke teman-teman investor di tahun ini tuh ada nggak sih? Sebenarnya tahun lalu kita menang tender ya untuk yang Wairatai di Sumatera Selatan. Itu target kapasitas yang mau kita kembangkan itu 55 megawatt. Target COD-nya in early 2030 lah ya, 2031 atau 2032. Itu kita kerjasama dengan Chevron, Bu. Jadi saya juga baca tuh beritanya. Ya, itu untuk Wairatai. Betul, Wairatai. Ya. Di Lampung ya Pak ya? Betul. Nah itu
kita kerjasama dengan Chevron. Sebelumnya kan mereka sudah exit Indonesia, tapi dia balik lagi ke Indonesia, Bu. Nah, kami memiliki porsi sekitar 40%. Sedangkan dari remaining share-nya itu 60% oleh Chevron. Gitu. Jadi why we chose to partner up with Chevron ya? Of course, Chevron is a big name. Betul. Experience-nya luar biasa. Dan teknologinya juga they can bring in the technology that we can use together gitu Bu. Kalau yang di Afrika kemarin juga ada kan ya Pak sama government-nya di Afrika. Betul, itu untuk lapangan Suswa itu salah satu lapangan yang kami pingin kembangkan bersama di Kenya. Nah itu juga kalau cerita tentang Kenya di sana. Dari sisi tarif juga nggak terlalu beda dengan yang di Indonesia dan itu tarifnya is quoted in US dollar, a cent per kilowatt hournya ya, dan seperti yang sudah diberitakan di media, kami targetkan tahun ini sudah bisa dilakukan exploration drilling bersama dengan partner kami di Kenya dan manajemen kami juga continuously in discussion with the Kenyan government to get their support ya, if at least they can support us in exploration drilling campaign, that would be very helpful karena itu akan akan menurunkan capex kita gitu. Dan Kenya dibandingkan dengan Indonesia itu mereka cukup baik karena dari sisi geologinya ya, they're sitting on a continental rift yang artinya untuk drilling itu cukup kita drill kedalaman 1 sampai 1,5 kilometer. Beda dengan di Indonesia. On average typically kita harus ngedrill sedalam 2 sampai 3 kilometer sampai kita kena steamnya gitu. Jadi itu mentranslate lower capex sebenarnya. Betul. Karena di lebih Kenya. Iya, karena lebih lower tadi ya Pak untuk drillingnya ya. Betul, itu jadi sehingga almost half the cost that we spend here in Indonesia. Kalau di sana Kenya about 3 to 4 million US dollars. Kalau kita kan tadi udah saya sampaikan 7 to 8 million US dollars per well untuk exploration costnya. Gitu. Baik, menarik ya teman-teman ya. Sebenarnya mungkin teman-teman investor tuh PGO panas bumi, jadi cuma tahu sebagian kecilnya aja gitu ya Pak ya, karena memang ini termasuk bisnis yang mungkin kalau di pasar modal sendiri ya termasuk yang baru gitu Pak, karena kan itu biasanya kan energi fosil nih ya untuk teman-teman yang mungkin teman-teman investor yang baru tahu terkait dengan EBT ini ya, prospek bisnis seperti apa, terus juga tadi bisnis seperti apa dari upstream sampai downstreamnya gitu ya teman-teman ya. Jadi memang cukup baru dan juga cukup menarik dan prospektif juga gitu ya Pak untuk di tahun-tahun ke depan gitu. Nah mungkin kita udah sampai di akhir sesi nih Pak ya terkait dengan perbincangan ya terkait dengan PGO, terkait dengan prospek bisnis dan juga prospek tadi untuk geothermal sendiri untuk di Indonesia tuh seperti apa sih prospeknya. Nah kemudian mungkin sekarang Pak Ronald bisa kasih closing statement buat teman-teman investor ajaib terkait dengan bisnis PGEO. Oke. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan ke Bu Rati dan tim Ajaib Sekuritas telah mengundang kami di podcast pagi hari ini sehingga kami juga ada kesempatan untuk untuk menyampaikan bisnis prospek kami ke depan, dan kami terus mengapresiasi support dan trust yang telah diberikan oleh investor kami, baik itu yang institusional ataupun yang retail, terutama yang retail ya, yang mana Ajaib Sekuritas quite huge investor base-nya yang retail, dan kami mengharapkan juga untuk kedepannya bisa ini terus kami didukung dan diberikan kepercayaannya sehingga kami bisa mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan, contohnya yang 1 gigawatt by 2026-2027 tersebut. Jadi sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada retail investor kami, dan kalau memang ada dari retail investornya Ajaib ingin melakukan company visit
contohnya kalau Hendong atau Kamojang atau Ulu Bulu, we are more than welcome. Just let us know dan kita coba arrange ya. Kita coba cari waktu yang tepat dan ya kita akan bawa mereka dan menunjukkan aset yang ada di portfolio kami. Asik ya teman-teman jalan-jalan tadi ke Kamojang yang salah satu terbesar juga yang dimiliki oleh PGO gitu ya Pak, yang terbesar bahkan ya untuk capacity-nya tadi untuk Kamojang sendiri. Jadi kita bisa jalan-jalan ya teman-teman ya. Tapi tentunya mungkin dengan cost-nya dari Ajaib kali ya atau retail investor sendiri. Nah iya nih mungkin bisa di-share ya teman-teman nanti kira-kira kuis-kuis apa sih yang menarik supaya nanti kita bisa adain giveaway ya mungkin nanti ke PGO ya teman-teman ya ke depannya ya nanti ke wilayah konsesi dari PGO. Oke, kira-kira itu aja nih Pak Ronald sebagai Manager Investor Relations dari PT Pertamina Geothermal Energy Tbk ya. Terima kasih Pak Ronald dan juga tadi udah sharing terkait dengan bisnis geothermal dan juga PGO dan juga targetnya ya, prospeknya juga. Terima kasih udah sharing-sharing di hari ini. Terima kasih buat teman-teman investor ajaib yang selalu nontonin Cuan Talks. Kira-kira segitu dulu ya teman-teman perbincangan Cuan Talks kita hari ini. Sampai jumpa di Cuan Talks selanjutnya. Bye.